Taib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, nawasil fi syarhi kitab Ar-Risalah Al-Jami' wa Tadhkiratin Nafi'ah li Syekh Ahmad bin Zain Al-Alawi Ibn Alawi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1144 Hijriah. Pembatal puasa berikutnya, kata beliau rahimahullah, wal istimna. Ya. Iqra. Iqra. Pembatal puasa berikutnya al-istimna bil mubasyarah. Nah, al-istimna bil mubasyarah. Istimna adalah talabu khurujil mani. Talabu khurujil mani, yakni mengeluarkan mani sendiri. Ya, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah onani. Ini seorang mengeluarkan maninya sendiri. Ini istimna. Baik. Keluar mani ini membatalkan puasa. Ya. Sebelumnya kita berbicara mengenai keluarnya mani secara umum. Keluarnya mani secara umum terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan tidur, dan yang kedua dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan tidur dan dalam keadaan terjaga. Nah, adapun keluarnya mani dalam keadaan tidur tidak membatalkan puasa. Keluarnya mani dalam keadaan tidur tidak membatalkan puasa. Adapun keluarnya mani dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidak tidur, maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, keluarnya mani karena mubasyarah, sentuhan. Karena sentuhan yang disebutkan di sini, mubasyarah, sentuhan. Dan yang kedua, keluarnya mani tanpa sentuhan, min ghairi mubasyarah. Min ghairi mubasyarah, tanpa sentuhan. Nah, keluarnya mani karena sentuhan ini membatalkan puasa. Sementara keluarnya mani tanpa sentuhan tidak membatalkan puasa. Keluarnya mani karena sentuhan membatalkan puasa, dan keluarnya mani tanpa sentuhan, misalnya dia melihat, mendengar, menghayal sampai keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Adapun kalau sentuhan, walaupun dia sendiri yang menyentuh, maka ini apa? Hukumnya membatalkan puasa. Baik, ini khulasah kesimpulan dalam masalah istimna. Jadi khurujul mani terbagi jadi dua. Ada halatin naum, ya, dalam keadaan tidur, termasuk tidur pingsan dan seterusnya, ya. Fil istiqam, fil yaqadah, dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga terbagi jadi dua. An mubasyarah, karena sentuhan, dan an ghairi mubasyarah, tanpa sentuhan. Di sini ada rincian lagi sebenarnya, tapi nantilah di kitab-kitab selanjutnya. Keluarnya mani dalam keadaan tidur ini la yuftir, tidak membatalkan puasa. Keluarnya mani karena sentuhan
siapapun yang menyentuh dirinya atau istrinya misalnya orang lain, atau orang lain, ini apa? Yuftir, membatalkan puasa. Sementara tanpa sentuhan ini la yuftir. Misalnya dia membaca, mendengar, melihat, nonton dan seterusnya, ya, ini membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Baik. Kemudian pembatal puasa yang keempat, wal istiqaati bil ikhtiyar. Wal istiqaati bil ikhtiyar, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya, pada keadaan tertentu misalnya yang berhubungan dengan pengobatan, dia diminta untuk muntah. Ya, di sini walaupun itu untuk kebutuhan pengobatan, tapi dia menyengajakan muntah, maka ini batal puasanya. Ini batal puasanya. Adapun kalau muntahnya tidak sengaja, ya, tiba-tiba misalnya ada dia sedang di tengah jalan, kemudian tiba-tiba berlalu bau busuk misalnya, dicium dan langsung refleks muntah, maka ini tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Kecuali kalau ketika tidak sengaja muntah, ada bekas muntah, bisa dia keluarkan tapi dia telan, maka batal puasanya. Jelas, karena kan batasnya adalah makhraj huruf H ini. Kapan sudah lewat dari sini, kemudian dia bisa keluarkan tapi dia telan, maka batal puasanya. Karena dianggap makan sudah. Adapun muntah karena sengaja, batal puasanya secara mutlak. Baik semua muntah itu keluar atau ada yang kembali ditelan, batal puasanya. Kalau dia menelan kembali sisa muntahnya dengan sengaja, berarti ada dua pembatal puasa yang dilakukan, muntah dan makan, kan begitu ya. Tapi ala kulli hal, muntah dengan sengaja membatalkan puasa secara mutlak. Ilatnya karena muntahnya. Ilatnya karena muntah. Bukan karena ada yang ketelan kembali, enggak. Ilatnya karena muntahnya. Sementara kalau muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa, kecuali kalau ada sisa dari muntah yang dia bisa buang tapi dia sengaja telan. Tapi kalau yang tidak sengaja ketelan, ya, maka tidak batal puasanya. Ya, ada sebagian muntah yang paling ujung ketelan kembali tanpa sengaja, tidak bisa dia keluarkan, ya, maka ini tidak batal puasanya. Tapi kalau dia bisa keluarkan tapi dia telan, batal puasanya. Baik, ini selesai pembatal-pembatal puasa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa min tamamis saum, di antara kesempurnaan puasa, ya ini sunnah-sunnah puasa. Kalimat sunnah-sunnah puasa, kata sunnah di sini bi'tibari saum, dari sudut pandang puasanya, bukan dari sudut pandang hukum perbuatan ini pada asalnya di luar puasa. Kalimat sunnah-sunnah puasa artinya kalau dikerjakan ini, maka dia mendapatkan pahala tambahan dari puasa yang dia kerjakan. Dia mendapatkan apa? Pahala tambahan dari puasa yang dia kerjakan. Bukan bermakna sunnah-sunnah puasa hukum amalan itu sunnah, enggak. Bisa jadi hukum amalan itu wajib, tapi dari sudut pandang puasa dia sunnah. Kita lihat contohnya. Wa min tamamis saum, di antara kesempurnaan puasa, kaful jawarihi amma yakrahu Allah taala min al-a'dha'i sab'atil ati dzikruha. Di antara kesempurnaan puasa, yakni sunnah-sunnah puasa, menahan anggota tubuh dari apa? Dari 7 perkara. Ya, dari 7 perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci, yang akan disebutkan setelah ini. Lihat 7 perkara yang dibenci, dusta, ghibah dan seterusnya. Ini kan dusta hukumnya haram. Tapi kenapa dikatakan meninggalkan dusta itu sunnah puasa?
Ya, ini dari sudut pandang puasa, meninggalkan dusta itu memberikan pahala tambahan. Walaupun di luar puasa, ya, ini dalam puasa maupun di luar puasa hukumnya wajib. Wajib meninggalkan dusta, haram kalau dia berdusta. Ya, sampai sini. Jadi maksud sunnah-sunnah puasa bukan berarti sunnah tidak berbohong, bukan. Tidak berbohong itu wajib. Tapi sunnah puasa maksudnya kalau kamu puasa plus menahan diri dari berbohong, kamu mendapatkan pahala tambahan. Walaupun menahan diri dari bohong itu hukumnya wajib. Ada sampai sini? Itu maksudnya sunnah-sunnah puasa. Jadi bukan maksudnya hukumnya sunnah. Enak Salman? Baik. Fafil hadis, dalam sebuah hadis, ini hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif. Namun kandungannya ditaujih oleh para ulama. Kata beliau, fafil hadisi, dalam sebuah hadis disebutkan, khamsun yufattirna as-saim, ada 5 amalan yang membuat orang berpuasa itu batal puasanya. Batal puasanya. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bisyahwa. Ada 5 hal yang membatalkan puasanya orang puasa. Yang pertama bohong, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, adu domba, yang keempat wal yaminul kadhibah, sumpah palsu, wan nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Baik. Hadis ini dhaif. 6. Dan bagi yang mensahihkannya, ya, hadis ini ditaujih, diarahkan maknanya bahwa maksud membatalkan puasa adalah menghabiskan pahala puasanya, sehingga seakan-akan dia tidak dapat dia tidak puasa karena tidak ada pahala puasanya. Ya. Jadi maksudnya membatalkan puasa bukan maksudnya puasanya batal sehingga wajib diqadha, tapi maksudnya 5 amalan ini menghabiskan pahala puasanya, yakni setara pahala puasanya setara dengan dosa 5 perkara ini, sehingga impas kosong-kosong, ya, tidak ada pahala puasanya, sehingga seakan-akan dia tidak puasa. Jadi bukan maksudnya membatalkan puasa batal harus qadha, enggak. Ini yang mensahihkan, ya. Dan hatta yang mendhaifkan pun maknanya benar dengan taujih kayak tadi, ya, dengan taujih seperti tadi. Yang pertama al-kadzib, dusta. Nah, ini dusta hal yang haram dan merupakan kabirah, merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Dan dusta diharamkan kecuali pada 3 perkara. Dusta atau bohong diharamkan kecuali pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama dalam perang. Dalam perang, al-harbu khid'atun, kata Nabi SAW. Perang itu adalah tipu daya, maka boleh menipu musuh ketika perang, boleh. Kadzib itu kan apa? Ada mutabaqati asy-syai' bil waqi', kan begitu. Atau mutabaqatil kalam bil waqi'. Tidak sesuai antara yang diucapkan dengan kenyataan sebenarnya. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dengan kenyataan sebenarnya, kadzib. Ya, boleh seorang menipu musuhnya dalam perang, dia memperlihatkan seakan-akan dia ke timur padahal dia ke barat misalnya. Ya. Baik. Yang kedua adalah hadithur rajul ma'amratihi. Ucapan seorang kepada istrinya. Yani dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di antara suami istri. Ya. Maka suami boleh berbohong kepada istrinya untuk ya, tentunya bukan dalam konteks mengambil haknya istrinya, menzalimi dan seterusnya, bukan itu, tapi untuk menjaga hal-hal yang lebih besar mudaratnya. Jelas? Kemudian yang ketiga adalah untuk menyelamatkan nyawa atau harta seseorang, dirinya atau orang lain. Misalnya ada pencuri atau ada orang yang mau dibunuh bersembunyi,
ditanya oleh orang yang mau membunuh, di mana dia? Ya, biasanya nggak tahu, padahal dia tahu. Cuman kalau dia tunjukkan, kalau dia jujur di sini, dia akan menyebabkan terbunuhnya orang, maka dia boleh bohong di sini. Ya, karena menyelamatkan nyawa atau harta orang lain, harta juga termasuk. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, ghibah. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi SAW. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ghibah itu sama seperti mencela, menghina. Bedanya kalau mencela, menghina itu di depan orangnya. Kalau ghibah itu orangnya tidak ada. Makanya dikatakan ghibah dari kata ghaib, ya kan? Orangnya tidak ada. Jadi ghibah itu syatam, mencela. Bedanya kalau syatam kalau ghibah itu dia menghina orang itu ketika orangnya tidak ada. Kalau asab wasyatam, mencela, menghina, itu di depan orangnya langsung. Jelas? Ghibah ini kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ghibah ini terbagi jadi dua. Yang pertama menggibahi ulama, ya, guru-guru, asatidzah, masyayikh. Yang kedua menggibahi selainnya. Ya, menggibahi apa? Selainnya. Selain mereka. Adapun menggibahi ulama, para guru dan seterusnya, ini hukumnya dosa besar, kabirah. Ini hukumnya dosa besar. Sementara menggibahi selain mereka hukumnya shaghirah, dosa kecil. Tapi ingat, semua dosa kecil kalau sering dilakukan jadi besar. Karena israr ala saghair kabirah. Terus menerus memperbanyak melakukan dosa kecil, itu dosa besar. Itu dosa besar. Jadi menggibahi ulama, ya, para guru dan seterusnya, masyayikh, wal asatidzah, ini hukumnya kabirah, dosa besar. Sementara menggibahi selain mereka hukumnya shaghirah, dosa kecil, ya, namun menjadi kabirah, menjadi dosa besar in asarra alaiha, kalau dia memperbanyak melakukannya. Iya. Kemudian berkenaan dengan ghibah, berkenaan dengan cara taubat dari ghibah, cara bertobat dari ghibah. Kata para ulama, kalau gibahnya itu sudah sampai ke telinga orang yang dia gibahi, misalnya saya menggibahi orang si A, kemudian si A ini akhirnya mendengar bahwa saya menggibahi dia, maka di sini dia wajib istihlal, minta maaf kepada orang itu. Wajib minta maaf kepada orang yang dia gibahi. Kalau gibahnya sudah sampai ke telinga orang yang dia gibahi. Tapi kalau gibahnya belum sampai atau tidak sampai kepada orang yang digibahi, misalnya kecil kemungkinan sampai karena orangnya di seberang sana, ya, atau orang yang sudah meninggal misalnya. 6, maka dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan banyak mendoakan orang yang dia gibahi. Banyak mendoakan orang yang dia gibahi. Baik. Ini berkenaan dengan ghibah. Yang ketiga, namimah, adu domba. Ini hukumnya kabirah, dosa besar.
karena membuat dua orang bermusuhan. Dan tentunya tujuan dari namimah ya supaya ucapannya sampai kepada pihak lain, kan begitu. Kabirah tentunya. Cara bertobat darinya tentu saja dengan menyelesaikan apa yang dia membuat dua orang bertengkar, ya dia harus damaikan, mengaku dia. Taib. An-namimah, kata Nawawi rahimahullahu taala, namimah adalah naqlu kalamin nasi ba'dihim ba'da liqasdil ifsad. Naqlu kalamin nasi ba'dihim ba'da liqasdil ifsad. Nawawi rahimahullah berkata, namimah adalah naqlu kalamin nas, menukil ucapan manusia, ba'dihim ba'da, dari sebagian kepada yang lain, disampaikan kepada yang lain, liqasdil ifsad, dengan tujuan untuk merusak, menukil ucapan sebagian orang, disampaikan kepada sebagian yang lain dengan tujuan untuk merusak. Artinya kalau tujuannya bukan untuk merusak, tidak dikatakan namimah. Ya, kalau tujuannya bukan untuk merusak, tidak dikatakan adu domba. Jadi ada kaitnya di sini, liqasdil ifsad. Misalnya kalau ada orang mengucapkan sesuatu tentang pemerintah yang mengarah kepada makar kepada pemerintah, saya laporkan kepada pemerintah, ini bukan namimah. Jelas? Saya kutip ucapan sebagian kepada orang lain, tapi tujuannya bukan merusak, justru untuk menjaga. Atau misalnya ada anaknya teman saya mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu amalan yang berpotensi merusak dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Saya beritahu bapaknya, saya lihat anaknya tadi mengucapkan ini atau melakukan ini. Ini juga mengutip ucapan orang kepada orang lain, tapi tujuannya bukan untuk merusak, tapi untuk kepentingan si anak supaya dia tidak rusak. Nah, ini bukan namimah. Jelas? Kalau maka melapor tidak selamanya hukumnya haram, namimah. Tujuannya liqasdil ifsad. Jelas? Tapi kalau dia menyampaikan, ya biasalah, namanya orang biar teman akrab sekalipun, terkadang ada hal-hal ya saking akrabnya dia tahu kekurangan temannya, kan begitu. Akhirnya temannya ini ngobrol di tempat lain, teman saya itu begini, ya tujuannya bukan mau merusak dia, cuman ya namanya teman, walaupun tidak boleh kan, tetap ghibah. Cuma anggaplah dia ini menceritakan bukan karena dia benci kepada temannya, mungkin karena ngobrol-ngobrol biasa. Oh, kalau teman saya begini, ya. Ini ghibah, sudah jelas ghibah. Sudah jelas ghibah, dia berdosa. Nah, ada orang menyampaikan kepada temannya dengan tujuan agar hubungan mereka rusak. Nah, ini namimah. Taib. Berikutnya wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah dusta. Demi Allah ini milik saya, padahal bukan. Bohong dia dengan sumpahnya demi Allah. Nah, ini termasuk dusta sebenarnya, masuk dalam poin yang pertama, dusta. Cuman kan ini dipisahkan, disebutkan secara tersendiri karena bawa-bawa nama Allah. Yamin, sumpah demi Allah saya tidak melakukannya, padahal dia melakukannya. Sumpah demi Allah saya lakukan, padahal dia tidak melakukannya. Ya, sumpah demi Allah bukan saya, padahal dia. Ini dosa besar, bawa-bawa nama Allah lagi. Ini dia mengatakan bukan saya pelakunya, padahal dia, itu sudah dosa besar, sudah bohong, apalagi bawa-bawa nama Allah, lebih besar lagi dosanya. Taib. Dan yang terakhir an-nadharu bi syahwah, memandang dengan syahwat. Nah, memandang dengan syahwat. Taib. Sudah ya? Summa qala rahimahullah wa min tamamis saum, di antara kesempurnaan puasa, ini juga sunnah-sunnah puasa, taharril iftari alal halal wa adamul istiktsari minal akli, mengusahakan untuk hanya berbuka dengan yang halal dan tidak memperbanyak al-akal, ya, tidak memperbanyak makanan, tidak memperbanyak makan. Nah, al-iftar ini termasuk sunnah-sunnah puasa. Iftar termasuk sunnah-sunnah puasa.
Baik. Yang dimaksud iftar di sini adalah berbuka puasa ketika matahari terbenam. Jadi kalau ada orang pas matahari terbenam dia tidak buka, nanti makan malam jam-jam 7 baru dia makan, ini makruh puasanya. Makruh puasanya. Karena makan malam jam 7 tidak dikatakan iftar. Jelas? Tidak dikatakan iftar. Iftar itu ya makan, melakukan pembatal puasa ketika matahari terbenam. Itu iftar. Kapan dia melanggar dia meninggalkan itu walaupun makan setelahnya, maka meninggalkan sunnah dan puasanya makruh. Nah, sebagaimana diketahui bersama, disunnahkan menyegerakan iftar. Disunnahkan menyegerakan apa? Menyegerakan iftar. Kapan? Kalau dia yakin matahari sudah terbenam. Kalau dia yakin matahari sudah terbenam. Kalau dia yakin matahari sudah terbenam, maka disunnahkan menyegerakan berbuka puasa. Tapi kalau misalnya dia tidak yakin matahari terbenam, baru dugaan besar. Dugaan besar matahari terbenam. Misalnya dia melihat di barat sudah muncul merah. Nah, syapak merah berarti apa? Matahari sudah tenggelam. Atau dia dengar azan. Ini kan dia dugaan besar dia. Azan tapi masih terang-terang gitu. Jadi akhirnya dugaan besar dia begitu. Kalau dia dugaan besar matahari terbenam, maka boleh menyegerakan berbuka, tapi tidak disunnahkan. Boleh menyegerakan berbuka, tapi tidak disunnahkan. Namun kalau dia ragu-ragu terbenam atau tidak, maka haram menyegerakan berbuka. Haram menyegerakan berbuka. Jelas ya? Jadi masalah ta'jilul fitri. Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, alima bi ghurubi syams. Dia tahu, yani alima di sini bermakna yakin. Yakin. Ya. Yang kedua, dhanna, dugaan besar bi ghurubi syams. Yang ketiga, syakka fi ghurubi syams. Nah, hukumnya kalau dia yakin ya matahari sudah tenggelam, maka yustahab, dianjurkan menyegerakan berbuka. Kalau dia baru dugaan besar, ya juz, wala yustahab, boleh tapi tidak disunnahkan. Dan kalau dia ragu-ragu sudah terbenam atau belum, yahrum, diharamkan menyegerakan berbuka. Masalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa, menyegerakan artinya segera melakukannya. Ini hukumnya terbagi jadi 3. Kalau dia yakin, alima, yakni aiqana, dia yakin matahari terbenam, maka disunnahkan menyegerakan buka puasa. Yang kedua, kalau dia dhanna, dugaan besar dia matahari sudah terbenam, maka hukumnya yajuz, boleh, tapi tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan, tapi boleh. Artinya kalau dia lakukan tidak berdosa. Tidak berdosa.
Yang ketiga ragu-ragu matahari sudah terbenam atau belum, maka diharamkan menyegerakan buka puasa. Nah ini yang banyak terjadi sekarang, karena dia memahami hadis secara mutlak, ya terlalu zahir, menyegerakan buka puasa. Akhirnya ada yang azan, ada yang belum. Yang mana ini? Oh, disunnahkan menyegerakan. Ya, kita ikuti yang sudah azan saja karena disunnahkan menyegerakan. Enggak. Dalam keadaan seperti ini tergantung. Ketika ada dua azan, yang apa perasaan kamu? Apa yang kamu yakini? Kalau kamu dhon, maka hukumnya jaiz, tapi tidak disunnahkan. Disunnahkan tetap menahan. Jelas? Yang sunnah tetap menahan, tapi jaiz kalau kamu dhon. Tapi kalau dua azan ini melahirkan syak 50-50, maka haram kamu menyegerakan berbuka. Jelas? Syak yahrum, diharamkan berbuka puasa. Pada dua keadaan ini, kapan nampak bahwasanya, kita bahas yang ini dulu. Kali ini kan jelas yakin. Yakin artinya tidak mungkin salah kan? Tidak mungkin salah. Tidak ada kemungkinan yakin terbenam tiba-tiba ada matahari, nggak mungkin. Ya. Dalam keadaan seperti ini, kalau dia dugaan besar matahari terbenam, kemudian dia makan, apa hukum makannya? Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Lihat sini soalnya, perhatikan. Keadaan yang kedua, kalau dia makan berdosa tidak? Tidak berdosa. Jelas? Keadaan yang kedua tidak berdosa. Kenapa? Dibolehkan bagi dia makan karena dugaan besar. Boleh, tidak berdosa dia. Tapi kapan ketahuan bahwa ternyata matahari belum terbenam, maka batal puasanya. Batal apa? Batal puasanya. Ya. Memang jaiz, tapi kalau ketahuan salah, batal puasanya. Misalnya ada yang kabari, oh ternyata belum, ya sudah, batal puasanya. Jelas? Yang ketiga, ragu-ragu, kemudian dia makan. Apa hukum makannya? Ya, haram, berdosa dia. Walaupun, perhatikan, walaupun kenyataannya matahari sudah tenggelam, tetap dia berdosa. Memang puasanya tidak batal, tidak wajib bayar qada, tapi dia berdosa. Tapi kalau kenyataan belum terbenam, ya berarti sama juga ya. Jadi perhatikan kalimat haram di sini karena dia membangun amalan di atas keraguan-raguan. Tidak boleh. Iyattabi'una illa dhon. Adzon di sini bermakna syak. Mereka membangun amalan mereka di atas zon, yakni di atas syak, keraguan-raguan. Jelas? Tidak boleh seorang mengamalkan amalan di atas keraguan-raguan, hukumnya haram. Walaupun sesuai dengan fi nafsil amr, sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ingat seperti yang sudah kita sebutkan di masalah waktu sholat. Kalau dia ragu-ragu waktu sholat sudah masuk atau belum, lantas dia takbir, hukumnya apa? Haram. Sudah sampai sini? Walaupun kenyataannya sudah masuk waktu. Iya. Karena dalam masalah ibadah yang dijadikan patokan bukan cuma apa? Fi nafsil amr, tapi juga i'tiqad al-fa'il. Ya kan? Dalam bab ibadah yang dijadikan patokan bukan kenyataan sebenarnya, tapi juga apa? Keyakinan pelaku. Sekarang dia belum yakin, masih ragu-ragu dia. 50-50. Matahari terbenam tidak. Akhirnya dia melakukan pembatal puasa. Hukumnya dia berdosa. Dia berdosa. Nah. Jelas ya? Hukumnya dia berdosa. Masalah batal puasanya atau tidak, ya tergantung. Kalau memang kenyataannya sudah terbenam, ya sudah. Tapi kalau belum terbenam, ya berarti dia batal puasanya juga. Baik. Kata beliau rahimahullah, taharril iftar alal halal. Di antara hal yang disunnahkan adalah berbuka puasa dengan yang halal. Ada beberapa makanan yang disunnahkan ketika berbuka secara tertib. Tertib. Makanan yang paling afdol yang pertama adalah rutob. Rutob ini korma yang masih basah. Korma masih basah. Rutob. Ini yang paling afdol. Kemudian di tingkatan nomor 2, kalau tidak ada rutob maka tamar. Tamar ini korma kering, walaupun tampilannya basah.
Yang dijual kebanyakan ketika puasa itu yang sudah merah, itu sudah tamar namanya, bukan rutab. Walaupun basah ya, korma basah. Nah, tapi dia tamar. Rutab itu biasanya masih kehijau-hijauan, korma-korma yang apa ya, sudah matang tapi belum merah begitu, itu rutab. Korma basah dibilang. Kalau tamar ya korma yang biasanya dijual-jual pas puasa itu tamar. Nah, kalau tidak ada tamar rutab, ya tidak ada juga tamar, maka disunnahkan dengan al-hulu, yakni makanan yang diolah dengan makanan manis yang diolah dengan dengan api, diolah dengan api, dimasak maksudnya. Nah, dan yang terakhir keempat adalah dengan air putih, al-ma, air putih. Afdalnya dengan zam-zam. Ini dari semua air didahulukan air zam-zam tentunya. Baik. Disunnahkan ya, tentu di sini perhatikan, disunnahkan berbuka dengan halal. Tentunya berbuka dengan halal wajib ya, wajib. Ya, kalau berbuka dengan haram hukumnya haram. Maksudnya di sini berbuka dengan halal termasuk sunnah puasa, yakni menyempurnakan pahala puasanya, menambahkan pahala puasanya. Walaupun berbuka dengan halal wajib tentunya. Wa adamul istiksar minal akal, tidak terlalu banyak makan. Memperbanyak makan hukumnya hukumnya makruh. Ya. Terlalu banyak makan hukumnya apa? Makruh. Dalam hadits yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ma mala abnu adam wi'an syarram min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi suatu bejana yang lebih buruk dibandingkan memenuhi perutnya. Kemudian beliau menjelaskan apa? Makanan. Ya, apa dalam hadis itu? Siapa yang sudah selesai arba'in? Oh ya, ini bukan di arba'in sih, di hadis yang ke ziyadatnya Ibnu Rajab. Hadis ke berapa? 40 berapa? Selesai. Taib, antum sudah selesai arba'in kan? Ya. Fainkana lama hala. Nah, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Nah, kalau dia mesti untuk mengisi perutnya, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafas. Kata para fuqaha, usus itu ada 18 jengkal panjangnya. Jadi 6 jengkal untuk makanan, 6 jengkal minuman, 6 jengkal untuk nafas. Ya. Taib. Dan hukumnya makruh. Makan sampai kenyang itu dalam keadaan sering ya. Setiap makan selalu sampai kenyang, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Taib. Kalimat adamul istiksar anil akal, tidak memperbanyak makanan. Zahirnya yang terlarang adalah memperbanyak. Jelas? Bukan yang mahal. Enggak ada masalah seorang sekali-sekali makan dengan makanan yang mahal kalau memang dia mampu membelinya. Ya. Karena yang dipermasalahkan adalah kamu memenuhi perut. Kalau misalnya dia tidak memenuhi perutnya walaupun makanannya mahal, ya tidak ada masalah. Baik. Das ya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Kemudian kata beliau rahimahullah terakhir, wa yanbaghi listiksaru minas saumi la siyamal ayyamal fadilatu fi syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiq. Selayaknya seorang muslim memperbanyak puasa, yakni puasa-puasa di luar Ramadan. Selayaknya seorang muslim memperbanyak puasa-puasa sunnah. Terlebih hari-hari yang memiliki fadilah dalam syariat. Terlebih hari-hari yang punya fadilah dalam syariat, yakni yang ada dalil spesifiknya bahwa puasa ini memiliki pahala tertentu. Ya.
Jelas ya? Jadi puasa yang memiliki fadilah dalam syariat, yakni puasa yang ada dari spesifik bahwa dia punya pahala tertentu. Ini nih. Ini dia punya pahala puasa secara umum, tapi untuk dia ada pahala spesifiknya. Misalnya hari Asyura, hari 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ya. Dia dapatkan pahala puasa secara umum, tapi ada dalil spesifik untuk puasa-puasa ini. Disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Baik, puasa terbagi menjadi dua. Ini puasa sunnah mau saya. Puasa sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, puasa sunnah mutlak, dan yang kedua puasa sunnah muqayyad. Muqayyad bil waqti tentunya, terkait dengan waktu. Ada puasa sunnah yang mutlakah, ini tiap hari silakan dia puasa. Dan yang kedua ada apa? Puasa sunnah yang muqayyadah, terkait saumun nafilah al-muqayyad. Saumun nafli al-muqayyad. Puasa sunnah yang terikat terkait dengan waktu. Nah, yang terkait dengan waktu ada tiga. Yang terkait dengan waktu ada tiga. Yang pertama, berulang sekali dalam setahun. Berulang sekali dalam setahun. Yang kedua, berulang sekali dalam sebulan. Sekali dalam sebulan. Dan yang ketiga, berulang sekali dalam sepekan. Berulang sekali dalam sepekan. Puasa yang muqayyad terkait dengan waktu terbagi jadi tiga. Yang pertama yang berulang sekali setahun. Yang kedua berulang sekali sebulan, dan yang ketiga berulang sekali sepekan. Baik. Yang berulang sekali setahun apa contohnya? Puasa Arafah, puasa Asyura, apa lagi? Hah? Syawal, ya. Sekali setahun itu. Sekali sebulan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Apa lagi? Puasa 3 hari setiap bulan. Ya, ini itu berbeda dengan Ayyamul Bid. Berbeda dengan Ayyamul Bid. Walaupun bisa digabungkan niatnya, tapi asalnya berbeda. Yang ketiga, puasa sunnah sekali dalam sepekan, berulang sekali sepekan. Contohnya, ya, Senin Kamis. Baik, Senin Kamis. Masuk dalamnya Daud, ya. Masuk dalamnya apa? Puasa Daud, orang berulang. Baik. Sudah ini? Ini nanti dikasih apa ya? Autan ya? Baik. Saumun nafal, puasa sunnah terbagi jadi dua. Ada yang mutlak, ini puasa kapan saja silakan, ya. Dan ada yang muqayyad. Yang muqayyad terbagi jadi tiga. Ada mukarrarun atau takarrara kulla sanah, takarrara kulla syahr tiap bulan, dan takarrara kulla usbu tiap pekan. Ya, tiap pekan. Kulla sanah sekali setahun, ya. Ini contohnya seperti apa? Arafah, Asyura, dan Syawal. Yani sittum min Syawal, ya. Sittum min Syawal. Syahr contohnya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Kemudian salah satu ayyam min kulli syahr. Usbu al-Itsnain wal Khamis. Ya.
Disunahkan memperbanyak puasa. Kemudian disunnahkan memperbanyak puasa kecuali pada hari yang diharamkan berpuasa. Pada hari yang diharamkan berpuasa. Dalam mazhab Syafi'iyah ada 5 hari yang diharamkan berpuasa secara mutlak. Ini puasa apapun diharamkan di situ secara mutlak tanpa ada pengecualian. Yang pertama dan yang kedua Yaumul Id, tentunya Yaumai Al-Id, Idul Fitri, Idul Adha, haram berpuasa. Hari 3, 4, 5 Ayyamut Tasyrik, Tasyrik As-Salas, hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13 Zulhijjah, totalnya 5. Jadi 1 Syawal, kemudian 10 sampai 13 Zulhijjah. Ini 5 hari haram berpuasa. Jadi disunnahkan memperbanyak puasa kecuali pada 5 hari ini. 5 hari ini haram berpuasa secara mutlak. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah, Ayyamut Tasyriq. Jelas? Dan ini maksud. Jadi kalimat haram berpuasa maknanya haram dan tidak syah, ya. Tidak syah puasa pada 5 hari ini. Ini ya, 5 hari yang diharamkan berpuasa: Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kalau ada orang puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari ini, itu yang dikenal dengan istilah saumud dahar, puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Ini tiap hari puasa selain dari 5 hari ini. Itu namanya saumud dahar. Jadi kalau ada orang puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari ini, maka dia telah melakukan sunnah puasa dahar. Dan saumud dahar disunnahkan, termasuk amalan yang besar, memiliki keutamaan yang besar tentunya. Dan ini amalan dari sejumlah sahabat. Di antara sahabat yang melakukan saumud dahar, Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an, masyhur dalam asar, beliau melakukan puasa ad-dahar, dan ini amalan sejumlah sahabat. Baik. Tentu saja puasa dahar itu disunnahkan kalau tidak membuat dirinya melalaikan kewajiban yang lebih wajib dibandingkan puasa itu sendiri. Atau bukan hanya wajib, ya sunnah, ya.
Jangan sampai karena puasa dahar membuat dia melalaikan hal yang lebih penting dibandingkan puasa. Misalnya seorang tolib kalau dia puasa lemes, tidak bisa menghafal atau yang semacamnya. Di sini tidak disunnahkan dia shaumud dahar, karena menuntut ilmu lebih penting dibandingkan puasa sunnah. Ada seorang suami wajib bekerja mencari nafkah, kalau dia puasa sepanjang tahun tidak bisa bekerja, maka di sini haram bahkan dia untuk puasa sepanjang tahun, karena membuat dia meninggalkan kewajibannya. Jadi shaumud dahar hanya disunnahkan dengan 2 syarat. Yang pertama, menjauhi 5 hari yang haram, dan yang kedua, tidak menyebabkan dia meninggalkan yang lebih penting. Barulah disunnahkan puasa ad-dahar. Baik. Jadi puasa dahar sekali lagi disunnahkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, meninggalkan 5 hari yang haram puasa karena puasanya tidak syah di hari itu. Dan yang kedua, tidak menyebabkan dia meninggalkan hal yang lebih penting. Kalimat lebih penting walaupun hukumnya sunnah, tapi sunnahnya lebih penting dibandingkan sunnah puasa, seperti menuntut ilmu. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan Kitabus Shaum. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa amma zakah. Sekarang masuk ke kitab yang baru, az-zakah. Az-zakah lughatan secara bahasa bermakna an-numu, bertumbuh. Dan juga bisa bermakna at-taharah. At-taharah, kebersihan, kesucian. Kalau dikatakan zakat zar'u, tanaman itu zakat, yakni nama, bertumbuh. Dikatakan qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang menzakati jiwanya, yakni menyucikannya. Di mana zakah bermakna numu atau bermakna at-taharah, suci. Harta zakat dikatakan zakat karena hanya diambil dari harta-harta yang bertumbuh. Jelas? Harta yang tidak bertumbuh tidak wajib zakat. Ini korelasi hubungan makna syariat dengan makna bahasa. Ya. Mengapa kata zakat yang diambil jadi istilah syariat? Karena zakat hanya diwajibkan pada harta yang bertumbuh, sesuai dengan makna secara bahasa. Ya. Makanya zakat yang tidak bisa bertumbuh, barang yang tidak bisa berkembang, tidak wajib zakat. Yang dimaksud berkembang di sini bukan nilainya ya, tapi zatnya. Adapun kalau nilainya yang berkembang, maka tidak wajib zakat selama zatnya tidak bertambah. Misalnya rumah ya mungkin tambah mahal, tanah mungkin tambah mahal dari tahun ke tahun, tapi ya, tetap begitu, tidak bertambah. Tidak tanah rumah 1 jadi 2, tidak, ya kan gitu.
Adapun kayak tanaman, ternak itu kan bertambah secara kuantitas. Jadi yang dimaksud bertambah di sini pertambahan kuantitas, bukan kualitasnya. Nah, dan zakat juga menyucikan harta orang yang menyucikan diri dan harta dari orang yang mengeluarkannya, sesuai dengan makna bahasanya. Adapun secara istilah syarat apa zakat? Di mana kemarin zakat Pak jadi? Nubza ya? Apa zakat? Zakat itu nama untuk hartanya, bukan nama untuk perbuatan. Jadi bukan ikhrajul mal, mengeluarkan harta, bukan mengeluarkan yang zakat, hartanya. Ismun lima yukhraju an malin au badan. Ismun, zakat secara istilah adalah ismun, nama. Dari yang bawa catatan nubzanya? Ismun limalin yu'khadhu yukhraju, ismun lima yukhraju amalin au badanin, terus apa lagi? Bisyaraid al-makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah nama, penamaan untuk apa-apa yang dikeluarkan bagi harta, dikeluarkan dari harta atau dari tubuh dengan syarat-syarat tertentu. Takbirnya mungkin berbeda di nubzah. Apa takbirnya di nubzah? Ikhraju malin makhsus, ikhraju ikhraju miqdarin makhsus min amwalin makhsus li taifatin makhsusah, terus bisyaratin makhsusah. Taib, itu tarif yang disebutkan di nubzah. Ada yang lain? Baru satu kali kan kita belajar zakat ya, baru di nubzah. Iya. Jadi telah bahas, dilengkapi saja. Di nubzah kita sebutkan bahwa zakat adalah apa? Jadi tarifnya dia ditinjau dari sisi perbuatannya, mengeluarkan harta. Lihat sama sini, mengeluarkan harta. Taib. Dan tarif ini kurang pas karena zakat itu sifat untuk hartanya, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita bukan zakat, ya kan begitu? Ya. Lebih tepatnya kalau setelahnya itu, berarti apa itu? Langsung dihilangkan saja ikhraj, langsung apa? Miqdarun makhsus, terus min amwalin makhsusah li taifatin makhsusah bi syaraiti makhsusah. Atau dengan bahasa yang lebih simpel, zakat adalah ismun, nama, lima yukhraju an malin au badanin bisyurutin makhsusah. Simpel. Zakat adalah nama, ismun, lima, untuk sesuatu, yukhraju, yang dikeluarkan bagi dikeluarkan dari harta atau dari tubuh. Tubuh di sini zakat fitrah. Al-fitrah. Ya. Kalau definisi tadi tidak mencakup zakat fitrah. Definisi yang disebutkan di nubzah tidak mencakup zakat fitrah.
Baik. Nama harta, nama untuk harta yang dikeluarkan dari harta juga atau dikeluarkan dari badan, yakni zakat fitrah dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu di sini masuklah tadi apanya? Jenis hartanya, kepada siapa dikeluarkan, ya, itu masuk semua di sini. Ya. Baik. Karena di sini beliau akan menyebutkan zakat fitrah. Nah, zakat mal ini sebagian kita kan di kalau bahasa Indonesia zakat mal itu zakat uang. Itu kurang tepat ya. Jelas? Zakat mal itu umum. Ya, mencakup zakat ternakan harta juga, mal. Zakat tanaman, zakat jual beli, zakat perdagangan. Ya. Itu mencakup zakat mal semua itu dalam syariat. Fitrah namanya zakatul badan. Itu zakatul fitrah. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu pada hartanya, pada orang yang mengeluarkan, pada orang yang dikasih, dan seterusnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Itu dulu sebagai pengantar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.